Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, pencinta doa Koronka yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Seorang pria duduk di ruang kerjanya, lalu dia menulis pengalamannya di sepanjang tahun yang dia alami. Dia menulis demikian, tahun ini saya harus melakukan operasi untuk mengeluarkan batu di ginjal saya. Di tahun yang sama, tepat saya berusia 60 tahun, saya harus keluar dari perusahaan yang sudah mempekerjakan saya selama puluhan tahun. Di tahun ini pun, saya harus kehilangan papa saya. Masih di tahun yang sama, keluarga saya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobil yang saya sayangi rusak parah. Sungguh, tahun ini merupakan tahun yang buruk. Sesudah selesai menulis, dia keluar dari ruangannya. Istrinya masuk dalam ruang kerja sang suami. Dia lalu membaca apa yang ditulis oleh sang suami tersebut. Dan sambil tersenyum, dia lalu menulis di kertas pengalaman yang sama yang dialami oleh sang suaminya. Tetapi dia menulis demikian. Tahun ini saya bersyukur karena tidak perlu lagi merasakan sakit pada perut karena batu itu sudah diangkat. Tahun ini saya berterima kasih kepada Tuhan karena bisa pensiun dengan kondisi yang sehat sehingga saya bisa fokus menggunakan waktu untuk mengembangkan bisnis sendiri. Masih di tahun yang sama, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena memanggil Papa ke rumah Bapa tanpa kondisi kritis yang berkepanjangan. Di tahun ini pun, Tuhan melakukan mujizat-Nya. Kami sekeluarga mengalami kecelakaan. Nilai kerusakan mobil tidak seberapa, tapi puji Tuhan, kami semua sekeluarga selamat. Ini merupakan tahun yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudariku sekalian, pengalaman yang sama tetapi dilihat dengan cara yang berbeda. Tergantung saudaraku sekalian dari kacamata mana kita melihatnya. Apakah kita melihat hidup ini sebagai beban ataukah kita melihat hidup ini sebagai berkat? Maka tema kita pada siang hari ini saudaraku sekalian, yaitu jika salib terasa berat. Ini yang menjadi tema kita, jika salib terasa berat. Seringkali kita memiliki pandangan bahwa kita baru bahagia ketika kita dapat keluar dari masalah-masalah kita. Namun demikian saudara sekalian, Allah menginginkan kita belajar memiliki damai di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan yang kita hadapi. Dia menginginkan kita untuk tetap memiliki damai, walaupun banyak hal tidak sesuai dengan harapan kita. Tidak mungkin, saudaraku sekalian, hidup kita di dunia ini tidak mempunyai masalah. Saya sebagai pastor pun ya punya masalah. Orang kalau punya masalah berkata, aduh mendingan ya jadi pastor enak loh. Di sana hidupnya damai. Enggak tahu aja bahwa seringkali kita juga berantem dalam biara. Nah, jadi saudaraku sekalian, ya kita semua pasti mempunyai masalah. Pasti ada beban juga dalam hidup. Hidup itu pasti ada cobaan. Kalau sedikit ya namanya cobain. Nah, Yesus tidak pernah berkata bahwa dia tidak akan memberikan beban atau masalah kepada kita. Justru Yesus berkata, saudaraku sekalian, di ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Menarik itu kata bebanku. Bebanku itu huruf besar. Lalu bebanku itu, Yesus sepertinya meletakkan itu pada pundak kita, saudaraku sekalian. Nah,
Jadi kuk atau gardang adalah alat semacam tongkat yang memang ditaruh melintang ya di pundak kita untuk membawa barang yang berat sehingga terasa lebih ringan ya. Kita lihat orang di kampung ya, entah kalau sepikul air dulu ya, ada ember di depan, ember di belakang. Kalau ada satu kuk atau garda, tentu lebih ringan membawanya daripada saat tenteng itu dengan tangan saya ya. Demikian pula saudaraku sekalian, bila kita menaruh beban berat hidup kita pada Yesus, maka kita akan merasakan ringan dan kita akan merasa lega. Nah, Yesus ketika dia memberikan beban pada kita, dia sudah tahu kekuatan kita seberapa untuk memikul beban tersebut. Pernah saudaraku sekalian, Yesus beri salib kepada seseorang untuk memikulnya. Seperti background di belakang saya ini, ada seorang yang sedang memikul salib. Nah, orang indah pikul salib, sementara pikul dia mengeluh, ini salib kok berat amat ya. Nah, sementara pikul dia mengeluh saudaraku sekalian, kenapa begitu berat? Maka dia balik lagi kepada Yesus dan berkata, Tuhan, salib ini terlalu berat. Saya ingin ganti dengan salib yang lain. Yesus selalu berkata, silakan masuk dalam ruangan, lalu pilih salib mana yang engkau sukai. Dia masuk dalam ruangan, dia keliling ruangan tersebut, lalu dia mencari salib mana yang sesuai dengan keinginan dia. Setelah dia muter cukup lama, dia keluar dan dia berkata, Tuhan, saya mau salib yang ini. Yesus selalu berkata, bukankah itu salib yang tadi engkau bawa masuk? Nah, jadi saudaraku sekalian, ketika Tuhan beri salib, dia tahu kekuatan kita seberapa untuk memikulnya. Seringkali ada problem kita berkata ya, problem masalah kita berkata, aduh kok masalah kok nggak ada habis-habisnya ya. Kok selesai satu ganti lain, selesai satu ganti lain. Tetapi tidak pernah kita berkata, saudaraku, lalu kita berkata, Tuhan, engkau di mana sih? Kok persoalan saya begitu banyak? Namun saudaraku sekalian, ketika dalam kehidupan kita ada kesuksesan, ketika kehidupan kita diberkati, kita tidak pernah berkata, Tuhan engkau ada di mana ketika saya mengalami berkat begitu beruntun. Kita tidak pernah berkata seperti itu. Ketika ada salib, kita berkata, Tuhan engkau ada di mana? Tapi ketika ada berkat, kita tidak pernah berkata, Tuhan engkau ada di mana? Nah, inilah saudaraku sekalian yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Maka ketika ada salib yang berat, Yesus mengundang kita dengan berkata, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata-kata Yesus ini, saudaraku sekalian, menunjukkan kepada kita bahwa menjadi seorang pengikut Yesus tidak berarti bahwa kita itu bebas dari persoalan hidup. Beriman artinya pilihan untuk berani dan tetap tegar dalam menghadapi masalah dan kesulitan hidup dengan sebuah keyakinan dan harapan teguh bahwa setiap saat Yesus selalu ada untuk kita dan memberikan penghiburan serta rasa lega atas setiap beban hidup yang kita alami, atas setiap persoalan dan kesulitan yang kita alami. Maka dia berkata, marilah kepadaku. Kita diminta untuk datang kepada Yesus, untuk merasakan kelegaan, agar hati kita lalu menjadi tenang. Ini semua, saudaraku sekalian, karena ia sendiri lemah lembut dan rendah hati. Artinya, saudaraku sekalian, agar kita merasa ringan memanggul salib-salib dalam kehidupan kita, hendaklah kita bersikap lemah lembut dan rendah hati. Seperti Yesus berkata tadi, belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut artinya mau menerima beban salib dengan ikhlas. Rendah hati berarti tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri.
Nah, mengapa salib menjadi berat, saudaraku sekalian? Karena kita mengeluh, karena kita mengomel. Itulah yang membuat salib menjadi berat. Saudara-saudariku sekalian, dalam kehidupan kita pasti ada salib yang kita hadapi. Lalu, bagaimana kalau salib yang kita alami itu terasa berat? Yang pertama, saya mengajak kita, percayalah bahwa rencana Allah itu baik. Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita, dan Ia memerhatikan keselamatan kita. Seperti dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya di Yeremia bab 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maka hal yang pertama, saudaraku sekalian, percayalah bahwa rencana Allah itu baik. Yang kedua, penting supaya kita berfokus pada rencana Allah dan bukan pada penderitaan atau masalah yang kita hadapi. Itulah cara Yesus ketika Yesus menanggung sengsara dan penderitaan salib. Yaitu apa? Yesus fokus pada yang menjadi rencana Bapa, yaitu rencana Bapa untuk keselamatan kita. Maka Yesus setia memikul salib. Demikian juga kita, saudaraku sekalian, yaitu kita fokus pada rencana Allah dengan penuh iman. Nah, iman, saudaraku sekalian, kita bisa lihat dari tukang parkir ya. Kita kalau pergi ke Indomaret, ke Alfamaret, lalu kalau kita parkir mobil, ya di sana kita pasti ketemu dengan tukang parkir ya. Kalau Indomaret itu tukang parkirnya itu seperti hantu. Waktu kita datang orangnya tidak ada. Begitu kita pulang baru orangnya itu kelihatan. Nah, saudaraku sekalian, tukang parkir itu kalau kita parkir mobil, dia akan berkata, terus, terus, terus. Lalu, hope. Nah, kata-kata tukang parkir ini seperti kata-kata dalam bahasa Inggris. Trust, trust, trust. Lalu, hope. Nah, iman. Nah, lalu ada harapan. Nah, maka di tengah pandemi, saudaraku sekalian, penting yaitu kita punya iman. Kalau iman kita kuat, maka kita punya imun akan naik. Kalau imun kita naik, maka kita akan aman. Kalau kita aman, maka kita berkata amin. Karena kita punya harapan yang baru. Amin. Maka penting di sana, saudaraku sekalian, iman, aman, iman, imun, aman, amin. Dalam kehidupan kita. Penting punya iman. Dan kalau kita punya iman, berarti kita percaya pada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku sekalian, jika salib terasa berat, maka penting bagi kita untuk apa? Yaitu tekun. Tekun. Rahasia ketekunan adalah mengingat bahwa penderitaan itu bersifat sementara dan akan berlalu, sedangkan buahnya itu kekal. Nah, ini hal yang kedua yang perlu kita sadari. Santo Paulus bisa tekun, dia menanggung kesulitan. Kenapa? Karena dia percaya. Seperti dia katakan dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 4 ayat 17. Ya, Santo Paulus berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Nah, jadi di sini Paulus mengajak kita untuk melihat yaitu bahwa pada saat ini kita alami penderitaan, tapi di balik penderitaan itu tersedia kemuliaan kekal bagi mereka yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap salib dan penderitaan yang dihadapi. Yang berikut, saudaraku sekalian, kita juga disadarkan jika salib terasa berat, maka apa yang kita lakukan? Yang ketiga, bersukacitalah dan mengucap syukur. Corona, saudaraku sekalian, mengajarkan kepada kita untuk bersukacita. Nah, sebab apa? Hati yang gembira adalah obat. Saya kalau ditelepon dari rumah sakit Karolus, Pater, pasien ada lagi isoman, dirawat, minta doa. Selesai doa, saya lalu berkata, Pak, Ibu, ya kita bersukacita, ya jangan cemas, jangan khawatir. Sebab hati yang gembira adalah obat. Sebab kalau wajah kita itu andilau, antara sedih dan galau. Nah, maka saudaraku sekalian, imun kita akan turun. Tetapi kalau ada sukacita, ada kegembiraan yang didukung karena kita berdoa kepada Tuhan, karena punya iman yang kuat tadi, maka pasti saudaraku sekalian, sukacita itu mengalir dalam kehidupan kita. Santo Paulus menasihatkan dengan amat menarik ya tentang sukacita ini. Dia berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Menarik dia katakan tadi, mengucap syukur dalam segala hal. Artinya kita tidak syukur ketika keadaannya baik-baik saja. Puji Tuhan, haleluya, praise the Lord. Kita tepuk tangan. Tidak hanya dalam keadaan itu saja kita mengucap syukur. Tetapi dalam keadaan yang tidak menyenangkan juga kita mengucap syukur. Sebab apa? Dalam keadaan seperti itu, Tuhan itu hadir. Ya, ingat saudaraku sekalian, ketika Yesus menghentikan badai ya di tengah danau, kalau kita cerita dalam kitab suci menarik ya, Yesus lagi tidur saudaraku sekalian. Lalu para murid membangunkan dia, Tuhan, apakah engkau tidak takut kita binasa? Yesus bangun saudaraku sekalian, dan pertama-tama Yesus tidak menghardik badai dan gelombang itu. Tapi yang Yesus marahi adalah apa? Yaitu para murid. Ya, para murid. Kalau kita sedikit mendramatisir saudara kalian, ada badai di gelombang. Lalu Yesus lihat gitu, oh ada badai, ada gelombang. Yesus tidur lagi saudaraku sekalian. Tapi para murid saudaraku sekalian, mereka begitu takut dengan badai dan gelombang tersebut, ya. Nah, jadi di sana kita melihat saudaraku sekalian, Yesus menghardik ketika orang itu tidak mempunyai iman seperti para murid. Dan di sana mau diperlihatkan kepada kita, dalam segala hal yang kita alami dalam kehidupan kita, Tuhan itu hadir. Ketika badai gelombang kita alami saat ini, Dia adalah perahu kehidupan keluarga kita. Ketika ada pandemi COVID-19 ini. Saudaraku sekalian, tentu ada salib. Tetapi bagaimana kita merespons? Yaitu hidup kita dalam hidup ini. Yaitu dengan cara kita mengubah cara pandang kita. Kita menggunakan iman kita untuk keluar dari problem-problem kita. Ya, ini yang penting. Bahwa kita punya iman. Dan itu membuat kita apa? Lebih tenang di tengah penderitaan yang kita alami. Seperti lagu ya, dikatakan pada kita, ada satu bait lagu yang menarik yang saya sukai. Dikatakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Jika salib terasa berat, percayalah, Yesus selalu menopang hidup kita. Saudara-saudariku sekalian, pada saat ini kita masih dalam suasana PPKM, ya. Kita tidak tahu apakah diperpanjang atau tidak. Orang yang pesimis, mereka berkata, pelan-pelan kita miskin. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, PPKM, kepanjangannya, percayalah, pasti Kristus menolong. Inilah saudaraku sekalian yang menjadi iman kita di tengah pandemi ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.